Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Lestari dengan NIM 2203200016. Saya merupakan mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video yang dimana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Good Agriculture Practice atau yang biasa disingkat GAP. Sebelumnya, seperti yang kita tahu, pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian global yang memiliki peran besar dalam menyediakan bahan pangan, bahan industri, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat pedesaan sendiri. Sektor ini juga menjadi penopang ketahanan pangan dan gizi bagi seluruh penduduk dunia. Namun, perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap hasil pertanian membuat sistem produksi konvensional seringkali tidak lagi cukup untuk menjamin keamanan, kualitas, serta keberlanjutan lingkungannya. Banyak juga praktik pertanian tradisional yang masih belum memperhatikan aspek keselamatan maupun aspek keselamatan pangan maupun keseimbangan ekosistemnya. Nah, dalam konteks tersebut muncullah konsep Good Agriculture Practice ini atau GAP ataupun praktik pertanian yang baik yang menjadi pedoman bagi petani dan pelaku usaha pertanian agar kegiatan produksi dilakukan dengan cara yang benar, aman, serta ramah lingkungan. GAP juga dirancang untuk membantu petani menghasilkan produk berkualitas tinggi yang aman dikonsumsi serta memenuhi standar nasional dan internasional sehingga dapat meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar global dan pasar internasional. Nah, melalui penerapan GAP, sistem pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai GAP dan apa-apa saja yang diperlukan nih dalam GAP dan untuk mendapatkan sertifikat GAP tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Good Agriculture Practice atau yang biasa disingkat GAP. Sebelum lebih jauh mengenai penjelasannya, di sini saya akan memberitahukan apa sih GAP itu gitu. Nah, GAP ataupun Good Agriculture Practice ini sering diartikan sebagai
cara bertani yang baik, aman, dan ramah lingkungan. Nah, GAP merupakan sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju dan ramah lingkungan serta berkelanjutan, sehingga produk panennya ini aman dikonsumsi oleh kita sebagai konsumen dan manusia. Kesejahteraan pekerjanya juga diperhatikan, serta usaha tani yang memberikan keuntungan ekonomi yang lebih bagi petani. Nah, GAP ini mengatur cara bagaimana suatu produk pertanian ini diproduksi agar hasilnya aman dikonsumsi dan tidak merusak alam serta lingkungan sekitar. Nah, GAP ini menekankan pada proses produksinya yang bertanggung jawab, sejak dari pemilihan lahan, benih, air, hingga cara panen dan pengemasannya, yang dimana artinya petani ini tidak hanya fokus kepada hasil panen yang banyak nanti, tapi juga pada cara bertani yang baik dan benar. Tujuan utama dari GAP ini adalah agar produk pertanian ini berkualitas tinggi, tidak mengandung bahan berbahaya yang berbahaya bagi manusia, serta untuk memenuhi syarat dan standarisasi pasar lokal maupun internasional. GAP juga mengajarkan petani agar bisa menjaga lingkungan sekitarnya, menggunakan pupuk dan pestisida secara bijak, yang dimana artinya tidak berlebihan, serta memastikan kesejahteraan pekerja di lahan pertanian. Nah, dalam penggunaan pupuk dan pestisida secara bijak ini yang diartikan ini secara cukup, tidak berlebihan, dan jika mampu untuk agar menggunakan bahan-bahan organik saja. Nah, dengan menerapkan GAP ini, petani bisa meningkatkan keuntungan karena produknya memiliki nilai tambah dan dipercaya oleh konsumennya. Kemudian ada beberapa tujuan dalam penerapan GAP. Tujuan yang pertama ini adalah menjamin bahwa produk pertanian ini aman untuk dikonsumsi, yang artinya produk pertanian ini bebas dari resiko mikroba berbahaya, tentunya juga residu pestisida ataupun residu kimia
logam berat, serta kontaminan fisik dan bahan kimia lainnya. Nah, tujuan yang kedua itu untuk menjaga kualitas dan konsistensi produknya ini agar dapat memenuhi standar pasar domestik dan internasional. Dengan GAP ini, hasil pertanian yang dihasilkan nantinya itu akan memiliki mutu yang seragam dan stabil dari waktu ke waktu. Tujuan yang ketiga itu ada melindungi lingkungan agar kegiatan pertanian ini tidak menyebabkan pencemaran tanah dan air, yang dimana dapat merusak unsur hara tanah serta kandungan pH-nya pada air sendiri. Kemudian tujuan yang keempat itu ada melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya, yang dimana termasuk menyediakan alat pelindung diri atau APD sendiri saat bekerja. Tujuan terakhir ini adalah meningkatkan akses pasar melalui kepatuhan pada standar ataupun sertifikasi GAP-nya sendiri. Nah, produk pertanian yang sudah memenuhi standarisasi GAP biasanya lebih mudah diterima di pasar modern dan bahkan diekspor ke luar negeri karena sudah memenuhi standarisasi internasional. Kemudian ada market trends and opportunities, yakni tren pasar dan peluang pasar. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini konsumen di berbagai negara itu semakin peduli terhadap keamanan serta asal-usul produk yang mereka konsumsi. Inilah merupakan menjadi salah satu alasan kenapa GAP menjadi sangat penting, yang dimana GAP ini mampu untuk meningkatkan kualitas produk, yakni memastikan produk pertanian yang dihasilkan itu aman dan tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Yang kedua itu ada keamanan pangannya, itu yang mampu mengurangi resiko kontaminasi dan keracunan pangan. Kemudian GAP ini sendiri membantu petani agar dapat menembus pasar yang lebih luas karena produk ini sendiri sudah memiliki jaminan keamanan dan mutu yang jelas. Nah, dalam pasar global sendiri, produk pertanian yang bersertifikasi GAP ini lebih mudah dijual dengan harga yang lebih tinggi karena
dianggap lebih aman dan terpercaya untuk dikonsumsi pastinya. Nah, selain keuntungan ekonomi, ada beberapa aspek yang dilihat, yakni dari aspek lingkungan itu untuk mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan sekitar. Kemudian dari aspek sosial, ini memperhatikan hak-hak petani ataupun pekerja serta masyarakat sekitar. Kemudian itu dari segi ekonomi itu meningkatkan efisiensi dan keuntungan petani sendiri. Nah, selain keuntungan ekonomi, GAP juga memberikan keuntungan sosial karena meningkatkan citra petani sebagai produsen yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Nah, dengan demikian penerapan GAP ini bukan hanya soal panen yang dihasilkan, tetapi juga tentang kepercayaan konsumen terhadap petani, keberlanjutan kegiatan pertanian tersebut, serta kesejahteraan bersama, guys. Nah, berikutnya itu ada prinsip-prinsip GAP. Ada beberapa prinsip utama dalam penerapan GAP yang menjadi pedoman bagi petani di seluruh dunia untuk mendapatkan sertifikasi GAP ini, guys. Prinsip yang pertama itu adalah keamanan pangan atau food safety, yang dimana untuk mengidentifikasi dan meminimalisir bahaya. Karena semua tahapan produksi pertanian ini harus memastikan hasil produk pertanian nanti tidak terkontaminasi bahan berbahaya. Kemudian prinsip yang kedua itu ada kualitas produk, yang dimana dalam pengendalian mutu di sepanjang rantai produksinya untuk menjaga kualitas hasil panen agar sesuai standar pasar domestik maupun pasar internasional. Prinsip yang ketiga itu ada keberlanjutan lingkungan atau sustainability, yang dimana dilakukan dalam pengelolaan input serta konservasi sumber daya alam secara bijak dan menjaga keseimbangan ekosistem untuk lancarnya keberlanjutan pertanian ke depannya. Kemudian ada prinsip yang keempat itu ada kesejahteraan pekerja dan sosial, yang berarti memperhatikan keselamatan dan hak-hak tenaga kerja
di lapangan pada saat kegiatan produksi pertanian ini berlangsung. Kemudian itu ada prinsip yang kelima, itu traceability atau ketertelusuran dan dokumentasi, yang dimana untuk pencatatan secara lengkap untuk tiap batch atau lotnya. Nah, tiap batch atau lotnya ini tiap kegiatan ataupun kegiatan yang dilakukan selama satu proses produksi ini berjalan. Nah, agar bisa catatan ini diperlukan untuk agar jika suatu terjadi masalah saat kegiatan berlangsung itu bisa dilacak nih asal usulnya. Kemudian ada prinsip yang terakhir, yakni yang keenam, itu ada pendekatan berbasis resiko dan bukti. Nah, ini pemantauan dan perbaikan berkelanjutan, yang dimana semua keputusan yang diambil berdasarkan data itu dan pemantauan nyata di lapangan itu untuk bisa menjadi bahan evaluasi apabila agar masalah tersebut tidak terulang kembali di kegiatan proses produksi ke depannya. Kemudian ada 10 pilar utama GAP. Yang pertama, pilar GAP itu ada pengelolaan tanah dan lahan. Nah, tahapan pertama ini merupakan tahapan awal sebelum melakukan kegiatan produksi pertanian. Itu adalah memilih lahan yang aman dan sesuai untuk kegiatan pertaniannya, yang dimana pemilihan lahan ini harus bebas dari kontaminasi seperti logam berat, limbah industri, serta pestisida terlarang yang berbahaya ataupun sisa-sisa pestisida yang berbahaya. Nah, pemilihan lahan ini merupakan tahap awal dari semuanya, guys. Nah, sebelum digunakan, tanah juga perlu dianalisis untuk mengetahui kadar pH-nya. Kemudian untuk mengetahui unsur hara juga seperti nitrogen, fosfor, dan kalium ataupun biasa disingkat NPK. Kemudian kandungan bahan organiknya juga, serta pencemarannya, apakah tercemar dari bahan berbahaya atau tidak. Kemudian ada GAP juga menganjurkan adanya konservasi tanah seperti terasering, seperti pembuatan terasering di lahan miring untuk mencegah erosi. Kemudian penutup tanah, kemudian penutup tanah atau cover crops, ada gulu dan juga serta rotasi tanaman. Ini dianjurkan agar tanah tidak cepat gundul dan bisa tetap subur. Kemudian ada pilar yang kedua, itu
penggunaan benih dan bibit berkualitas. Benih dan bibit yang digunakan dalam GAP sendiri harus berasal dari sumber yang jelas dan memiliki sertifikat yang resmi. Itu juga agar dipakainya varietas yang unggul serta sesuai agroklimat. Nah, benih yang unggul ini nantinya akan menghasilkan tanaman yang lebih sehat, tahan terhadap hama dan penyakit, serta memiliki produktivitas tinggi. Kemudian petani juga harus menyimpan catatan tentang asal-usul benih atau traceability yang bisa digunakan agar bisa dilacak kembali jika suatu saat nanti terjadi masalah. Kemudian sebelum ditanam juga bibit sebaiknya dikarantina terlebih dahulu untuk memastikan tidak membawa penyakit ataupun agar menghindari penyakit yang bisa mengganggu kelancaran pertanian nantinya. Kemudian ada pemilihan varietas yang sesuai dengan kondisi iklim dan tanah juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan produksi. Kemudian yang ketiga itu ada pengelolaan air dan irigasi. Nah, air sendiri merupakan komponen penting dalam pertanian, tetapi juga bisa menjadi sumber penyakit jika tidak dikelola dengan benar. Oleh sebab itu, air yang kita gunakan juga harus bersih dan bebas dari bahan kimia dan bebas dari limbah kimia dan biologis seperti kotoran hewan. Kemudian GAP sendiri itu menyarankan penggunaan sistem irigasi modern seperti drip irrigation atau titis air dan juga ada sprinkle, karena itu dapat lebih menghemat air. Nah, kualitas air ini juga sebaiknya diuji terlebih dahulu dan secara berkala untuk memastikan tidak adanya kandungan logam berat dan bakteri berbahaya. Nah, kualitas air ini dilakukan secara periodik untuk menguji mikroba dan kimia. Nah, penggunaan air yang efisien juga membantu menjaga lingkungan sekitar dan menekan biaya saat proses produksi dan juga menekan biaya produksinya. Kemudian pilar GAP yang keempat itu ada penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Nah, dalam GAP sendiri, pemupukan ini dilakukan berdasarkan hasil uji tanah agar dosisnya sesuai kebutuhan tanaman. Nah, pemupukan ini pemupukan ini berdasarkan uji tanah agar
mendapatkan rekomendasi dosis yang sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Nah, penggunaan pupuk organik juga seperti kompos juga lebih disarankan karena dapat memperbaiki struktur dan kesuburan tanah dalam waktu jangka panjang. Tetapi pestisida sendiri juga tetap boleh digunakan, tetapi harus sesuai label dan dosis yang dianjurkan pada kemasan pestisida tersebut. Pestisida yang digunakan ini juga harus penggunaannya harus dengan dosis yang tepat, serta patuhi interval prapanennya atau PHI. Terjadi kecelakaan khas di depan pintu tim, korban meninggal, jenazah di rumah sakit Arif. Nah, selain itu, petani juga wajib mencatat kapan dan berapa dosis pestisida yang digunakan dalam buku catatan pertanian, yang dimana catatan aplikasi input tersebut harus selalu disimpan. Nah, penggunaan pestisida juga harus memperhatikan waktu tunggu panennya atau PHI-nya agar residunya tidak tertinggal di produk. Misal nih, kita nyemprotin pestisida, sedangkan pestisida ini residunya akan hilang pada produk ataupun pada tanaman itu sekitar 5 hari kemudian, sedangkan waktu panen kita itu 3 hari lagi nih. Nah, jadi pestisida kita ini harus disemprotkan lebih cepat, beberapa hari lebih cepat, agar pada saat panen tersebut residunya sudah hilang pada tanaman dan tidak menempel lagi. Kemudian ada pilar GAP yang kelima, itu pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit atau Integrated Pest Management atau biasa disingkat IPM ini merupakan pengendalian hama terpadu, yang dimana GAP sendiri mendorong petani untuk menerapkan IPM ini, guys. Nah, pengamatan IPM ini juga dilakukan melalui pengamatan rutin di lapangan atau pest scouting, serta IPM ini juga mengutamakan cara alami seperti penggunaan musuh alami dan varietas tahan hama, yang dimana penggunaan musuh alami dan varietas tahan hama ini dilakukan untuk mengatasi hama dan penyakit ini secara alami dan mengurangi kimianya, serta penggunaan teknik kultur atau rotasi tanaman juga. Nah, rotasi tanaman ini sendiri dapat mengurangi populasi hama tertentu yang menyerang lahan pertanian secara terus-menerus. Kemudian pestisida ini juga hanya boleh digunakan jika serangan sudah mencapai ambang ekonomi, yaitu tingkat yang bisa menurunkan hasil panen nantinya secara signifikan. Pestisida ini sebagai pilihan terakhir atau last resort, karena dengan cara ini keseimbangan alam
tetap terjaga dan biaya pestisida juga bisa ditekan seminimal mungkin. Kemudian ada pilar GAP yang keenam, itu pasca panen dan pengolahan produk. Nah, setelah panen, produk harus ditangani dengan cara yang higienis agar kualitas tetap terjaga. Sebelum saat panen juga alat yang digunakan itu harus bersih dan higienis. Maka setelah panen juga harus menggunakan alat yang bersih dan higienis juga. Nah, alat panen yang digunakan biasa itu seperti pisau dan wadah untuk tempat produknya. Wadahnya ini harus bersih dan juga bebas dari karat. Kemudian produk yang telah dipanen perlu disortir atau biasa disebut sortasi, dan juga digrading atau klasifikasi untuk memisahkan kualitas terbaik, baik itu dari ukurannya maupun warna serta tampilan produknya, kualitasnya lah. Nah, kemudian setelah disortir dan klasifikasi atau gradingan, nah produk ini juga harus dicuci. Nah, proses pencucian ini harus menggunakan air yang bersih agar tidak ada kotoran yang menempel pada produk. Kemudian seperti yang kita ketahui juga, produk pertanian sendiri itu mudah rusak atau bulky seperti sayur dan buah, yang sebaiknya segera didinginkan di dalam cold storage agar lebih awet dan tidak mudah rusak. Kemudian ada pengemasan. Pengemasan ini juga penting karena kemasan yang baik dapat melindungi produk pertanian dari kerusakan dan kontaminasi yang berbahaya. Nah, pengemasan ini juga dilakukan sesuai standar pasar dan aman pangan. Nah, setelah pasca panen dan pengolahan produk, di pilar GAP yang ketujuh itu ada pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Produk pertanian sendiri perlu diuji secara berkala ataupun periodik untuk memastikan tidak adanya residu pestisida, mikroba, dan juga logam berat. Nah, hasil pengujian ini menjadi bukti bahwa produk aman dikonsumsi dan sudah sesuai dengan standar GAP. Di area pengemasan sendiri harus diterapkan SOP atau standar operasional prosedur, SOP sanitasi ini agar produk tidak terkontaminasi kembali. Yang dilakukan di area packing. Nah, setiap produk juga harus memiliki kode atau label untuk melacak asal-usulnya atau traceability-nya, yang biasa seringkali kita temukan pada kemasan produk yang sekarang itu adanya kode batang di kemasannya. Dengan sistem ini, bila ada masalah, petani dapat segera mengetahui sumber penyebab dan memperbaikinya segera. Kemudian ada pilar GAP yang ke-8, itu pengelolaan limbah dan lingkungan. GAP sendiri mengatur
pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan seperti tanah dan air. Nah, limbah organik seperti sisa tanaman dapat diolah menjadi kompos untuk pupuk alami, baik itu pupuk padat maupun pupuk cair, yang biasa disingkat POC, pupuk organik cair. Kemudian limbah berbahaya itu yang bekas pestisida atau biasa disebut limbah B3, itu wadah pestisida yang tidak boleh dibuang sembarangan. Limbah tersebut harus dikumpulkan dan diserahkan ke tempat pengolahan khusus. GAP sendiri juga mendorong adanya buffer zone, yaitu area penyangga untuk melindungi ekosistem sekitar dari dampak pertanian. Pengelolaan lingkungan yang baik tersebut membuat sistem pertanian lebih berkelanjutan dan ramah bagi generasi berikutnya. Nah, dengan begitu GAP tidak hanya menyehatkan manusia, tetapi juga menjaga keseimbangan alamnya. Kemudian ada pilar GAP yang ke-9, itu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Dalam GAP sendiri, keselamatan dan kesehatan pekerja menjadi hal yang sangat penting karena pekerja merupakan bagian utama dari kegiatan pertanian tersebut. Petani ataupun pekerja harus dilengkapi dengan alat pelindung diri atau APD pada saat pengaplikasian pestisida ataupun panen dan menggunakan alat pertanian yang berat. Nah, APD yang dimaksud ini antara lain seperti masker, sarung tangan, sepatu boots, dan juga kacamata pelindung. Selain itu, di area kerja juga harus disediakan fasilitas sanitasi seperti toilet, tempat cuci tangan, agar pekerja juga tetap bisa menjaga kebersihan diri yang tidak luput dari air bersih. Petani juga perlu diberikan pelatihan tentang keselamatan kerja dan P3K di lahan agar tahu cara menangani bahan kimia dengan benar dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Di beberapa lokasi pertanian yang besar sendiri perlu disiapkan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K sebagai langkah antisipasi awal. Capek. Nah, GAP menekankan bahwa kesejahteraan pekerja sama pentingnya dengan hasil panen. Karena itu, pemberian upah yang layak juga menjadi bagian dari prinsip GAP. Dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3K, produktivitas kerja diharapkan dapat meningkat dan mampu mengurangi resiko kecelakaan agar bisa ditekan seminimal mungkin. Oke. Nah, berikutnya itu ada pilar GAP yang terakhir atau yang ke-10, itu ada dokumentasi dan pelaporan. Semua kegiatan di lahan pertanian
harus dicatat secara teratur. Dicatat yang dimaksud mencakup jenis benih yang digunakan, jumlah pupuk yang diaplikasikan, tanggal penyemprotan pestisida, hingga hasil panen yang diperoleh nantinya. Nah, semua data itu dimasukkan ke dalam Farm Record Book atau buku catatan usaha tani. Fungsi catatan ini adalah sebagai bukti jika dilakukan audit atau pemeriksaan oleh lembaga sertifikasi GAP. Dengan dokumentasi yang baik, petani dapat mengevaluasi kegiatan taninya dari tahun ke tahun. Selain itu, catatan yang lengkap juga mempermudah penelusuran apabila terjadi masalah pada produk pertanian di kemudian hari. GAP sendiri mengajarkan bahwa bertani bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga soal manajemen data dan tanggung jawab terhadap hasil produksinya. Pengimplementasian GAP di lapangan. Sebelum menerapkan GAP sendiri, petani biasa melakukan analisis awal atau gap analysis untuk mengetahui sejauh mana praktik taninya sudah sesuai standar GAP. Setelah itu, dibuat SOP atau Standard Operational Procedure atau prosedur kerja tertulis untuk setiap kegiatan pertanian. Misalnya, cara menyemprot pestisida, cara panen, dan juga cara mencatat hasilnya. Pekerja ataupun petani juga harus mendapatkan pelatihan agar paham dan bisa menjalankan SOP dengan baik dan benar. Setelah GAP mulai diterapkan, dilakukanlah pemantauan atau monitoring secara rutin agar tidak ada tahapan yang menyimpang dari standar GAP sendiri. Nah, jika ditemukan kesalahan, petani harus segera melakukan tindakan perbaikan atau corrective action agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Kemudian, penerapan GAP bukanlah hal yang instan karena butuh kebiasaan disiplin, pencatatan yang konsisten, dan juga kerjasama seluruh tim di lahan pertanian. Namun, setelah sistem berjalan, petani akan merasakan manfaatnya seperti hasil yang lebih stabil dan peluang pasar yang lebih luas. Nah, sertifikasi GAP di dunia dan di Indonesia ini ada banyak, guys. Ini digunakan untuk membuktikan bahwa sebuah usaha tani sudah menerapkan GAP, maka dilakukanlah proses sertifikasi oleh lembaga resmi. Di tingkat internasional sendiri, ada beberapa standar GAP yang terkenal, seperti Global GAP yang diakui oleh banyak negara. Kemudian ada USDA GAP itu di Amerika Serikat, ada Europe GAP itu di Eropa, dan juga JGAP itu di Jepang. Nah, Indonesia juga punya standar GAP sendiri nih, yaitu SNI GAP atau Standar Nasional Indonesia untuk GAP yang disusun oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Nah, sertifikasi GAP ini biasanya diperoleh setelah petani menjalani audit dari lembaga berwenang, di mana auditor memeriksa catatan, kebersihan lahan, dan penerapan SOP-nya. Jika hasil audit memenuhi syarat, maka petani berhak mendapatkan sertifikat GAP yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Nah, sertifikat ini menjadi bukti bahwa produk pertanian tersebut aman, berkualitas, dan layak dipasarkan di dalam maupun luar negeri. Siapa yang ngomong? Nah, adanya sertifikasi juga meningkatkan kepercayaan konsumen karena produk tersebut telah melewati pengawasan dan standar mutu yang ketat. Kemudian,
audit dan verifikasi dalam GAP. Dalam GAP sendiri, audit adalah proses penilaian terhadap penerapan praktik pertanian di lapangan. Audit dilakukan menggunakan checklist verifikasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dipenuhi, misalnya kebersihan alat, pencatatan, dan pengelolaan limbah. Petani juga harus menunjukkan bukti nyata bahwa semua kegiatan sudah dijalankan sesuai prosedur GAP. Nah, jika ada poin yang belum sesuai, auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan dan jadwal untuk evaluasi ulang. Audit ini penting karena menjamin bahwa penerapan GAP bukan hanya teori, tetapi benar-benar dilakukan di lapangan dengan konsisten. Kemudian ada penerapan GAP di lapangan. Implementasi GAP dimulai dengan pencatatan semua kegiatan pertanian, termasuk penggunaan bahan, waktu tanam, dan hasil panen agar mudah dilakukannya evaluasi. Nah, petani perlu mengikuti pelatihan dan pendampingan dari penyuluh pertanian agar memahami prinsip dan teknik GAP dengan benar. Dalam praktiknya sendiri, petani mulai beralih dari penggunaan pupuk kimia ke pupuk organik untuk menjaga kualitas tanah dan mengurangi biaya produksi jangka panjang. Penggunaan pestisida alami dan teknologi biokontrol juga menjadi bagian penting dari sistem GAP untuk mengurangi residu berbahaya. Nah, penanganan pasca panen seperti pencucian, sortasi, pengemasan dilakukan dengan standar kebersihan tinggi agar produk tetap segar dan aman hingga sampai ke konsumen. Sertifikasi GAP merupakan proses pengakuan resmi bahwa suatu usaha tani telah memenuhi standar GAP yang ditetapkan oleh lembaga berwenang. Di Indonesia sendiri, sertifikasi ini dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian melalui program sertifikasi Prima 3, Prima 2, dan Prima 1. Nah, proses sertifikasi dilakukan melalui audit lapangan, pemeriksaan dokumen, serta wawancara dengan petani dan pengelola kebun. Petani yang berhasil mendapatkan sertifikat GAP dapat menggunakan label khusus sebagai jaminan mutu produk mereka. Keuntungan lainnya adalah produk petani bersertifikat lebih mudah masuk ke pasar modern, restoran besar, dan juga jaringan ekspor internasional. Contoh penerapan GAP di Indonesia itu seperti yang kita ketahui, di Indonesia banyak daerah yang telah menerapkan GAP, khususnya dalam budidaya hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan seperti di Jawa Barat, Bali, dan juga Sumatera Utara. Nah, beberapa kelompok tani di daerah tersebut berhasil mendapatkan sertifikat GAP setelah menerapkan sistem pencatatan dan pengelolaan yang baik. Komoditas yang sering disertifikasi antara lain cabai, tomat, mangga, pisang, dan jeruk karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi ekspor yang tinggi juga. Selain tanaman hortikultura, GAP juga diterapkan pada komoditas perkebunan seperti kopi, teh, dan kakao untuk meningkatkan mutu hasil ekspornya. Hasilnya, penerapan GAP tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperkuat citra positif produk pertanian Indonesia di pasar internasional ataupun di pasar global. Kemudian ada penerapan GAP di lapangan. Implementasi GAP dimulai dengan pencatatan semua kegiatan pertanian,
termasuk penggunaan bahan, waktu tanam, dan hasil panen agar mudah dilakukannya evaluasi. Nah, petani perlu mengikuti pelatihan dan pendampingan dari penyuluh pertanian agar memahami prinsip dan teknik GAP dengan benar. Dalam praktiknya sendiri, petani mulai beralih dari penggunaan pupuk kimia ke pupuk organik untuk menjaga kualitas tanah dan mengurangi biaya produksi jangka panjang. Penggunaan pestisida alami dan teknologi biokontrol juga menjadi bagian penting dari sistem GAP untuk mengurangi residu berbahaya. Nah, penanganan pasca panen seperti pencucian, sortasi, pengemasan dilakukan dengan standar kebersihan tinggi agar produk tetap segar dan aman hingga sampai ke konsumen. Sertifikasi GAP merupakan proses pengakuan resmi bahwa suatu usaha tani telah memenuhi standar GAP yang ditetapkan oleh lembaga berwenang. Di Indonesia sendiri, sertifikasi ini dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian melalui program sertifikasi Prima 3, Prima 2, dan Prima 1. Nah, proses sertifikasi dilakukan melalui audit lapangan, pemeriksaan dokumen, serta wawancara dengan petani dan pengelola kebun. Petani yang berhasil mendapatkan sertifikat GAP dapat menggunakan label khusus sebagai jaminan mutu produk mereka. Keuntungan lainnya adalah produk petani bersertifikat lebih mudah masuk ke pasar modern, restoran besar, dan juga jaringan ekspor internasional. Contoh penerapan GAP di Indonesia itu seperti yang kita ketahui, di Indonesia banyak daerah yang telah menerapkan GAP, khususnya dalam budidaya hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan seperti di Jawa Barat, Bali, dan juga Sumatera Utara. Nah, beberapa kelompok tani di daerah tersebut berhasil mendapatkan sertifikat GAP setelah menerapkan sistem pencatatan dan pengelolaan yang baik. Komoditas yang sering disertifikasi antara lain cabai, tomat, mangga, pisang, dan jeruk karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi ekspor yang tinggi juga. Selain tanaman hortikultura, GAP juga diterapkan pada komoditas perkebunan seperti kopi, teh, dan kakao untuk meningkatkan mutu hasil ekspornya. Hasilnya, penerapan GAP tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperkuat citra positif produk pertanian Indonesia di pasar internasional ataupun di pasar global. Tantangan dan solusi dalam penerapan GAP di Indonesia. Saat ini masih rendahnya pengetahuan petani terhadap standar mutu dan prosedur GAP sendiri. Selain itu, keterbatasan modal dan biaya sertifikasi juga sering menjadi kendala bagi petani kecil untuk menerapkan GAP secara konsisten. Kurangnya tenaga penyuluh dan pendamping teknis juga membuat proses penerapan GAP ini berjalan lambat di beberapa daerah. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu meningkatkan program pelatihan, memberikan subsidi sertifikasi, dan memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta serta perguruan tinggi. Jika semua pihak dapat bekerja sama dengan baik, maka GAP akan menjadi fondasi kuat bagi pertanian Indonesia menuju sistem produksi yang berdaya saing, aman, dan berkelanjutan. Nah, kesimpulan dan manfaat dari GAP yakni secara keseluruhan Good Agriculture Practice atau GAP adalah cara bertani yang bertujuan menghasilkan produk aman, berkualitas, dan berkelanjutan.
GAP membantu petani menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan. Dengan penerapan GAP sendiri, pertanian menjadi lebih modern, efisien, dan terpercaya. Tidak hanya meningkatkan hasil, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat dan bumi yang kita gali. Nah, mungkin sekian pemaparan mengenai Good Agriculture Practice atau yang disingkat GAP dari saya. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.